nenek moyang kita ini di sini juga. Nenek moyang kita semuanya. Masalah sering mengatakan zaman sudah, saya pikir janganlah. Hanya segelintir lah. Tapi terus jangan digelir terus mau nyerang, memusuhi sampai pulang loh. Ini apa? Anda pun juga bukan pribumi. Tidak ada punya hak mengusir orang di negara ini. Sekalipun saya mengusir orang Tiongkok, dia sudah lahir di sini. Ali bin Abi Thalib bilang apa? Yang punya hak kamu tinggal di satu tempat yang melahirkan kamu. Itu yang kamu punya hak. Ini Allah yang bilang. Masa Anda mengusir orang dari tempat kelahiran? Itu jangan. Kenapa Nabi Muhammad duduk di Arab yang bela Arabnya tuh dari penjajahan? Itu kan bela Arabnya, bela wilayah dari jajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Kali kita akan melihat sebuah video pesan Habib Kribo untuk Habib Bahar bin Smith. Kita lihat saja videonya, semoga ambil yang baik, buang yang buruknya teman-teman. Oke, kita lihat aja. Benci salah satu etnis dengan dilontarkan asal etnis itu di mana. Sebelumnya kita pernah dengar dulu terhadap etnis Tionghoa. Seringkali kita mengatakan mereka itu bukan pribumi. Mereka ini, padahal mereka ini sudah beranak pinak di sini sudah berapa keturunan. Yang terakhir ini gara-gara isu berapa gelintir orang yang mengatasnamakan Habib menjadi keberkepanjangan sampai akhirnya apa? Mengeneralisir semua keturunan Arab yang ada di sini dengan terus melemparkan isu Yaman. Sementara para Arab yang di sini dulu tinggal, terlepas dia punya salah atau benar, sebenarnya yang salah itu berapa gelintir aja. Tapi jujur emang perilaku mereka ada berapa gelintir Habib kemarin itu yang terlalu mengunggulkan rasnya itu saya tidak setuju. Saya sudah kritik semua sebelum ada ini. Cuma itu hanya segelintir kalau mau dilihat. Sampai saya nggak tahu isunya berkembang sampai apa ya? Katanya ada pemalsuan nasab pemalsuan kuburan. Yang ini akhirnya semua apa? Untuk membenci Habib yang di sini dibilang Pak Alwi itu. Ingin digugat. Begini aja. Ini negara hukum, siapapun bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kalau emang dia salah, harus dihadapkan hukum. Kalau emang ada pemalsuan sejarah, laporkan aja ke polisi. Supaya apa? Ada kebenaran. Kebenaran itu ada di peradilan. Kalau emang ada pemalsuan, laporin aja. Saya nggak mendukung itu. Kok bisa orang ditipu atas nama kuburan? Itu siapa? Nah, cuma ini hanya dari informasi ke informasi, akhirnya apa? Menciptakan suatu kebencian. Yang akhirnya apa? Sepertinya semua yang dibilang Arab atau Bahawi di sini, semua dinegatifkan. Banyak yang baik. Kalau emang Habib itu di sini yang dibilang Habib Alwi itu, torikohnya, ajarannya bertentangan dengan leluhur, pasti sudah ada sejarah yang banyak yang memusuhi. Apalagi dari tokoh-tokoh NU yang dulu menghormati malah. Dari Kiai Hasyim Asy'ari semuanya. Nah itu semuanya saya nggak pernah lihat dari tokoh-tokoh Kiai NU menghujat Habib. Emang tetap ada. Habib-Habib brengsek itu ada itu semenjak saat ini. Jujur aja dulu. Dulu tuh para Habib itu, dulu yang beda dengan sekarang. Dulu itu dalam dakwahnya Pak, mendekatkan kepada apa? Kedamaian, persatuan, tidak ada permusuhan. Sampai di ujung-ujung desa pun bisa menyesuaikan. Karena dakwahnya tentu mengutamakan apa? Hubungan dengan Tuhan apa? Dengan cara zikir. Dan kedua apa? Hablum minnasnya. Mereka tuh para Habib dulu, dia tidak pernah mencari nafkah dari dakwahnya. Hidupnya sangat sederhana. Dan bahkan apa? Lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya. Terkadang ada sesuatu yang dia miliki ini, hari maaf mungkin cuma hanya punya uang 50.000, besok ada orang datang memohon bantuan, diberikan tuh 50.000. Dia rela menahan. Dan Habib-Habib dulu apa? Tidak pernah cari ketenaran, cuma umbul-umbul digital printing. Tidak pernah. Dia tulus ingin dakwah, membawa kedamaian. Makanya pemerintah dulu, Belanda pun dulu semuanya, kalau di situ ada Habib itu semua dakwahnya tinggi. Beda dengan yang Wahabi lah. Cenderung suka mengakhiri orang. Makanya tidak ada riwayat benturan Habib dengan NU. Kalau memang itu nggak benar, dulu sudah ada benturan. Yang sekarang ini emang semenjak pra Rizik ini, saya lihat yang baru-baru ini, ada genit-genit dengan sorban.
Yang anak-anak ABG jadi Habib. Dulu Habib itu nggak pernah ada yang ABG. Pasti umurnya sudah udah tua. Seperti Habib Saleh di Tanggul. Tanggul desa. Yang ini hari masih belum jadi kota metropolitan. Sudah hidup Habib Saleh di situ. Ada lagi di Solo Habib Alwi Habsyi. Dulu yang belum ada apa? Mereka mencari ada di Tasik, ada di mana tempat. Mereka tidak pernah membanggakan keturunannya. Mereka malah merendah di hadapan orang. Mereka tidak pernah menonjolkan, apalagi membayar atribut, ini gue, dengan foto gede. Lah, emang yang saat ini terjadi ini. Kontes-kontes sorban-sorban ini, foto-foto digital penting Habib, ditonjolkan orangnya. Ini kita kritiki, dan ini sedikit. Dan itu juga kesalahannya apa? Ya, ini hanya di Habib aja. Terjadi di mana-mana digital printing ini. Nah, terus kok terjadi sampai ini hari yang saya lihat. Saya ini orang yang gak suka dengan kelas-kelas kasta-kasta itu saya gak suka. Pemahaman Habib itu juga sesat. Yang turun-menurun saya bilang apa? Ahlul Bait dimaknai juga Habib itu salah apa? Saya pernah bahas sebelumnya. Mungkin yang belum dengar silahkan lihat konten saya sebelumnya tentang Habib. Nah, di sini akhirnya apa? Kok saya perhatikan ini yang kayaknya jadi nggak nyaman. Terus kritik apa? Yaman. Masa hanya segelintir oknum. Habib ini jutaan di Indonesia. Yang hidup dari dakwah itu cuma segelintir. Yang asli juga pernah dakwah tapi tidak pernah cari duit. Apa? Uangnya sendiri. Contoh di Tanah Abang itu ada seorang Habib guru mampu. Dia punya rumah sewa, rumah kunci. Yang itu cuma bayarnya berapa? 5.000 atau nggak naik terus. Hanya untuk netapin aja. Ada di Manado, kakeknya juga di tanah. Dipakai tanahnya rumah kunci. Nggak ada sewa, mungkin sewanya sampai sekarang nih hari apa? Ada yang kirim 50.000. Dipakai orang. Dulu dikorbankan untuk orang lain. Maka dulu Habib dulu apa? Dia berdagang di pasar. Hanya orang Tionghoa juga bisa bahasa Arab. Nah, dari hasil dagangnya apa? Untuk dakwahnya. Kok ini hari karena segelintir, ini semua karena apa? Saya nggak nyalakan. Karena kemuakan terhadap gelintir-gelintir Habib yang mungkin perilakunya nggak pantas ditunjukkan dari seorang Habib seperti semenjak Prarezik, ada lagi nih Nardus, Bahar, yang tingkah lakunya. Kalau saya ini non-muslim, nggak akan masuk Islam kalau lihat Bahar. Nggak ada nilai-nilai kehebatnya. Apa sih nilai-nilai kenabian? Tapi nggak sekontong gitu. Keadaannya kampungan semuanya. Nggak ada sedikit jejak Nabi itu ada di Bahar. Perilaku akhlak nggak ada sama sekali. Kalau ilmunya ya berarti anggap minus lah. Ini kan cuma dibesarkan oleh media aja. Orang yang berbacot gede itu dibesarkan oleh media. Banyak Habib-Habib yang biasa, yang nggak punya makom. Ilmunya tinggi. Banyak kiai-kiai yang biasa, yang nggak punya sering masuk TV, tapi ilmunya lebih tinggi. Ini cuma hanya kesempatan aja. Karena konsumsi pasar itu senang orang-orang apa? Yang keras, yang radikal, yang perilakunya seperti baru malah dibuat-buat. Kontes harta. Kalau ada ulama punya harta itu bagi saya bukan pewaris Nabi, selesai. Dia pedagang. Dia artis hanya cari nafkah melalui agama. Nah, yang sekarang yang saya sebutkan kok terus ada isu-isu Yaman. Punya satu, Mas, saya itu juga bukan Yaman. Di Yaman itu saya juga pendatang. Dan di bumi Tuhan ini tidak ada yang bisa mengkelas-kelaskan. Tuhan ciptakan bumi apa? Untuk semua manusia. Tak peduli itu seorang ateis. Tidak boleh Anda mengusik apapun. Yang punya hak alam, yang punya sertifikat bumi ini adalah Tuhan. Bukan suku apapun, bukan bangsa apapun, dan bukan agama apapun. Barang siapa yang lahir di satu tempat itu, ialah pribumi di situ. Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Dari kakeknya Quraisy menetap di tanah Arab yang dibilang itu jazirah Arab, dibilang diarabkan. Padahal pelayan Nabi Muhammad apa? Ya dari Nabi Ibrahim yang satu rumpun dengan orang Yahudi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dicek darahnya mungkin dia ada Yahudinya. Karena satu plan dengan Nabi Yakub dari Ibrahim. Lah sekarang diartikan katanya malah Habib Alwi Yahudi. Loh, kalau Pak Alwi itu tidak ada Yahudi, berarti dia perlu dilakukan. Kalau tidak ada kesamaan dengan klan Yahudi, perlu dilakukan. Karena Nabi Muhammad pun juga kalau mau diusut-usut dari Quraisy ke atas itu kan sepupu semua dari anaknya Ishak dan Ismail. Mereka berhubungan, bukan terpisah. Mereka saling mengimani. Jadi di saat ada Nabi Yakub, keturunan Ismail juga hormat kepada Yakub. Di saat ada Nabi Yusuf, keturunan Ismail juga hormat kepada Yusuf. Mereka saling bertemu, mereka saling berhubungan. Lah, yang dari Ismail turunlah Muhammad ini. Kebetulan lahirnya di Arab, dibilang diharapkan. Ada hasil jenis satu rumpun Ibrahim.
rumpun Abrahamik, situ ada juga Yahudi. Jadi jangan terlalu membenci Yahudi. Yahudi itu juga manusia yang baik. Banyak dari kerasulan itu pada dari Yahudi. Di Al-Quran itu ada sebagian orang Yahudi yang nakal. Ya, karena memang dulu banyak orang Yahudi. Coba kalau turunnya di Jawa. Pasti orang Jawa yang nakal. Ada orang Jawa yang nggak benar. Coba turun di Sunda. Ada orang Sunda. Tapi itu semua sebagian. Tidak mungkin Tuhan menciptakan suku Yahudi semuanya bangsa. Buktinya kerasulan banyak dari Yahudi. Itu keturunan Nabi Ibrahim loh. Jadi jangan terlalu yang di dalam Al-Quran itu terhadap yang Yahudi, sebagian tertentu mereka yang berlaku buruk bukan mengatakan semuanya. Berlaku buruk bukan mengatakan semuanya. Kalau ada semua berarti Nabi mengkafirin kakinya sendiri dong. Yakub juga buruk dong. Berarti keturunan Ibrahim buruk. Kenapa keturunan kenabian itu harus runtut? Karena Nabi itu harus suci. Sesuatu yang suci itu harus diimban oleh orang suci. Kalau kesucian Tuhan diimban oleh manusia nggak suci, kayak contohnya diimban oleh bahar, keluarnya setan. Nah, itu loh, jadi harus dipegang oleh keturunan yang suci. Lah, makanya kenapa itu runtut dari Nabi Ibrahim. Runtut Ibrahim sendiri, disulah lain-lain. Jadi kalau mau dibilang lagi kembali, ya kalau Anda mau kata Nabi Muhammad pribumi mana, ya Nabi Ibrahim. Tidak ada pribumi, semua manusia itu pribumi. Pribuminya Tuhan. Kalau mau dikatakan Nabi Arab itu salah, tapi bukan Arab. Nabi Ibrahim itu ada sebelum ada Arab. Lebih dulu orang Yahudi. Nah, di situ jadi jangan suka mendikotomi Arab ini Yaman terus sekarang dibilang Bali Arab, dibilang saya sudah lahir di sini. Dan di Indonesia tidak ada pribumi. Semuanya peranakan. Malah mayoritas Indonesia ini apa? Kalau begitu Pak, masih ada gen dengan suku Cina. Ada di sini juga dari India. Ini membaur. Kalau melihat tren aslinya mana pribumi ada. Karena lebih dulu datangnya aja dianggap pribumi. Ya enggak juga dong, berarti juga pendatang. Karena suku Jawa Tengah dengan Sunda itu beda. Sama Padang beda. Satu lagi juga, kalau Anda mau klaim nasionalisme, Anda beragama Islam itu juga agama impor. Anda mau katakan agama impor dari Arab? Jangan. Karena agama itu tidak butuh wilayah. Dakwahnya Nabi Muhammad, para Rasul itu, bukan hendak memenangkan wilayah. Karena dia representasi Tuhan, dia harus apa? Universal. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi suhu. Ajarannya universal. Jadi jangan bilang ayat satu dari Arab, itu salah. Kristen dari Yahudi, itu salah. Kebetulan turunnya di situ. Di sisi Tuhan tidak ada Yahudi, tidak ada Arab, tidak ada Jawa. Tidak ada perbedaan di sisi Tuhan. Kebetulan Yesus turunnya untuk umat Yahudi, dibilang Yahudi. Nabi Muhammad kebetulan lahir turun di Arab, harus lahir di Arab loh. Maksudnya Nabi diutus di Arab, lahirnya di Jawa. Ya repot dong, neketek jauh. Jangan dibilang agama itu wilayah setempat, jangan. Agama itu universal Tuhan. Dan sekarang itu apa? Jadi jangan suka mengatakan Islam itu Arab, bukan. Arab bukan Islam, dan Islam bukan Arab. Begitu pun juga Kristen. Kristen bukan Yahudi, dan Yahudi bukan. Semuanya lah. Kenapa tempat-tempat itu didatengin para Rasul itu tempatnya sudah world. Musa yang tadi saya bilang untuk Fir'aun, Yesus untuk orang Yahudi, Nabi Muhammad untuk orang Arab. Berarti kita harus bersyukur. Indonesia ini, yang dibilang Indonesia ini, yang diutus Nabi, Pak, ini bangsa ini sudah punya nurani. Sudah punya agama. Jangan dianggap itu kejawen bukan agama. Karena dia bisa menggali rahasia Tuhan. Nenek moyang kita ini di sini juga. Nenek moyang kita semuanya. Masalah sering mengatakan zaman sudah, saya pikir janganlah. Hanya segelintir lah. Tapi terus jangan digelintir terus mau nyerang, memusuhi sampai pulang loh. Ini apa? Anda pun juga bukan pribumi. Tidak ada yang punya hak mengusir orang di negara ini. Sekalipun saya mengusir orang Tiongkok, dia sudah lahir di sini. Ali bin Abi Thalib bilang apa? Yang punya hak kamu tinggal di satu tempat yang melahirkan kamu. Itu yang kamu punya hak. Ini Allah yang bilang. Masa Anda mengusir orang dari tempat kelahiran? Itu jangan. Kenapa Nabi Muhammad duduk di Arab, yang bela Arabnya tuh dari penjajahan? Itu kan bela Arabnya, bela wilayah dari jajahan. Kalau Nabi pun juga turun di Indonesia, dia akan memperjuangkan Indonesia. Jangan terus dibilang Nabi itu Jawa. Ini pembatasan manusia salah. Sampai ada agama impor, jangan dibilang impor. Kebetulan turun di sana. Tapi Islam dengan yang kejawen ini ada kesamaan. Saya berapa banyak baca buku tentang keluarga Nabi, terutama dari Ali bin Abi Thalib. Hampir sama dengan kejawen. Saya tuh kagum dengan kejawen.
dia bisa menembus rahasia. Nah, di sini lagi kembali saya minta apa? Sudahlah hentikan, jangan NKRI dirusak hanya cuma karena isu RA sekarang keluar isu zaman hanya karena kebencian terhadap Anies. Ini kan cuma gara-gara pilpres. Besok kalau nggak ada pilpres, nggak ada ini semuanya. Ributnya agama itu saat dipolitisasi, ributnya suku itu saat dipolitisasi. Waktu zaman Ahok diisukan apa? Cinanya. Waktu zaman Anies Arabnya. Seperti contoh yang saya pahami Israel Palestina, sudah itu rebutan wilayah. Cuma dikaitkan ke agama, di situ ada Masjidil Aqsa. Yang sebagian umat Islam mengklaim itu Masjidil Aqsa milik dia. Padahal kalau kita lihat kembali kepada Masjidil Haram, itu ayatnya dalam Al-Quran. Allah, apa Masjidil Haram apa? Dia bilang apa? Diperuntukkan untuk semua manusia. Coba dilihat tuh, surat Al-Hajj ayat 25. Untuk semua manusia, mustahil yang datang dari Allah. Untuk kelompok tertentu, masa Allah bergeng? Masa Allah sektarian? Tidak boleh, sesuatu yang datang dari Allah Pak, harus universal untuk semua manusia. Mau perbedaannya di situ mungkin ada, Kristen, Yahudi. Agama boleh banyak, tapi Tuhan hanya satu. Dan di Al-Quran juga tidak memasang satu agama. Banyak di kitab-kitab yang lain. Itu jadi saya bilang apa? Janganlah, sudahlah. Kalau Anda masih terus mau rekrutin keturunan-keturunan juga yang tadi dibilang katanya keturunan Bahawi itu Yahudi, ya harus Yahudi. Kalau nggak ada Yahudinya, berarti dia bukan keturunan Nabi. Karena Nabi itu juga dari sama Yahudi itu sepupu. Ada kesamaan darah. Kesamaan gen itu ada. Oh Yahudi katanya ada hal Yahudi jelek, Yahudi. Ya tetap aja Yahudi. Jadi jangan sekali-sekali mengeneralisir keturunan Yahudi itu semua buruk. Nggak bisa. Banyak orang Yahudi yang baik. Saya di sini nggak mau masuk masalah konflik Palestina Israel. Itu bukan konflik. Lah, orang mengatakan kan banyak orang Yahudi dikutuk di dalam Al-Quran. Karena setelah Alkitab, Yesus ada kitab suci Al-Quran. Masih membahas ada kejahatan orang Yahudi. Wajar dong kalau Yesus diganggu orang Yahudi. Nah, yang nggak wajar apa? Kalau Yesus diganggu oleh orang Batak. Itu nggak mungkin. Yang nggak wajar loh, Yesus diganggu orang Jawa. Karena Yesus turunnya di negara Yahudi, ya dia diganggu. Begitu Nabi Muhammad Arab. Nah, andai kan ada kitab suci lagi setelah Al-Quran, ada kitab apa? Dia akan menjelaskan kejahatan bangsa Arab yang melebihi bangsa Yahudi dan melebihi agama yang lain. Kenapa saya bilang lebih dari agama Yahudi atau orang Yahudi, orang Nasrani? Kenapa? Yang membantai semua Nabi Muhammad keluarganya orang Arab dan orang Islam. Itu belum pernah terjadi selama 5 abad. Setelah Nabi meninggal, dibantai semua keturunan Nabi. Ada bangsa lain sekejam itu? Ada. Mana buktinya terima kasih kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Tapi ada bangsa Indonesia yang jauh dari Arab, yang tidak pernah Nabi kemari. Tapi dia lebih baik dari bangsa Arab. Dia lebih menyintai Nabi Muhammad daripada bangsa Arab. Masih hebat bangsa Indonesia. Jauh dari Arab. Kalau tetangganya orang Arab itu masuk Islam, wajar. Deket-deket Irak, Iran, wajar. Ini kita nyebrang. Indonesia berjam-jam tanpa Muhammad datang kemari. Sudah punya budaya yang tinggi di sini. Bisa masuk Islam. Berarti bangsa ini apa? Lebih menyintai Nabi Muhammad dari bangsa Arab menyintai Nabi Muhammad. Bayangkan nih, orang nggak kenal bisa menangis untuk Muhammad. Hanya Islam Indonesia. Nah, cuma yang sayangkan ini hari apa? Kok ada seperti unsur gerakan untuk membawa Islam ini terhadap etnis, suku, rasis. Mengkritik Yaman. Apa? Kalau suku Yaman ini semuanya bejat dulu, sudah pasti bermusuhan dengan NU. Akan ditolak oleh kiai-kiai dulu. Nggak akan dihormati oleh kiai Basarai. Kalau Anda menggugat sila, saya nggak penting buat sila. Bagi saya, sekali lagi sudah nggak penting suatu sila. Semua manusia itu keluarga Nabi. Nah, ada satu kata dari Ali bin Abi Thalib. Keluarga atau sahabat Nabi adalah apa? Orang yang mentaatin Allah, yang masuk agamanya baik. Sekalipun dia tidak ada hubungan darah, katanya Ali bin Thalib, dia min ahlil bait Rasul. Dia keluarga Nabi, tapi bukan keluarga Nabi. Orang yang tidak mentaatin ajaran Islam atau berlaku buruk, berlaku zalim, sekalipun ada hubungan darah, kata Ali bin Abi Thalib, dia bukan keluarga Nabi. Dan sudah ada riwayatnya. Anak Nabi kafir, anaknya Nabi Nuh, anaknya kafir. Istri Nabi 2 kafir, istrinya Lut dan Nuh, di Al-Quran baca. Jadi nggak semerta-merta orang dekat Nabi itu terus mulia. Dan ada ayat lagi di Al-Hadid 26. Banyak keluarga Nabi yang fasik. Kebanyakan keluarga Nabi itu fasik. Jadi ngapain sih Anda?
Nggak usah ada yang menggugat tuh, harus keluarga Nabi itu suci. Enggak, yang bajingan baca. Quran udah jelasin no. Itu di era Nabi aja sudah turun ayat. Banyak keturunan Nabi. Makanya Nabi itu kan banyak keturunan. Yang cuma tokoh cuma 25 rasul. Mana yang lainnya turunnya? Tidak ada sejarahnya. Coba 25 rasul aja. Lah ini apa sekarang jauh-jauh ini? Yang sudah nggak jelas. Jadi nggak perlu Anda heran, Anda merasa ini menjaga keluarga Nabi. Nggak usah, emang keluarga Nabi banyak yang fasik di Al-Quran. Anda nggak usah membuka Tuhan, Tuhan lebih maha tahu. Tapi tidak perlu akhirnya apa? Mengatakan etnis Yaman ini apa. Jadi anggap ini suatu kritik hikmah untuk mengkoreksi. Sama-sama untuk mengoreksi supaya apa? Kita melihat kebaikan. Jadi jangan melihat suatu kritik, reaksi orang marah kepada kita itu musuh, jangan. Terkadang itu nasihat kita supaya kita apa? Jangan terjebak jatuh dalam kehinaan. Dan saya merasakan sekarang ada hikmah baik. Saya bersyukur loh. Saya nggak mengatakan, cuma kondisi ini jangan terus akhirnya apa? Jadi suatu kebencian. Sampai ada masa ini semuanya. Apa sih? Itu aja, jadi hentikanlah. Kita di NKRI, jangan coba kita sekarang apa? Rasis. Menyebut Tionghoa nggak benar. Banyak orang Tionghoa yang baik. Nah, orang Jawa itu semua baik. Banyak orang Jawa juga yang jahat. Batak juga, semuanya ada. Tapi orang baik itu juga ada di mana tempat. Harus kita jagalah hidupnya. Saya yakin ada ini semua muslim yang baik kok. Kita satu saudara. Di atas nasab itu ada roh Tuhan. Kita ini semua, mau agamanya apapun, mau sukunya apapun, kita satu ciptaan Tuhan yang satu. Kita punya didirikan roh dari Tuhan yang satu. Hentikanlah, saya pikir ini. Kok ini hari berbeda gitu. Isinya hari agamanya cuma hanya kebencian sesama muslim. Kok ini hari berbeda gitu. Isinya hari agamanya cuma hanya kebencian sesama muslim. Kita sudah lupa lagi untuk apa? Dari semua itu yang penting apa? Yang lebih baik di sisi Tuhan itu cuma satu kata kunci untuk orang itu baik. Apa ya? Sebaik-baik manusia adalah apa? Di sisi Allah yang memberi manfaat kepada orang. Itu kata kunci. Introspeksi buat diri kita. Sudahkah kita lakukan itu? Bukan sholatnya, bukan nasabnya, bukan rasanya, bukan agamanya. Itu aja satu. Maksud saya gini loh. Yang sering kita ributkan ini hari itu semuanya alat, bukan tujuan. Toh Wahabi mau ribut tentang tahlil, maulud. Ini semua alat. Mau ribut suku, nasab, ini semuanya alat. Tujuan tadi yang saya bilang, hadis tadi. Kata kunci kita mau jadi kita hidup. Di saat kalau kita tuh mau tahu apa? Gimana hubungan Allah sama saya, kedekatan Allah sama saya apa? Dari kedekatan kamu kepada manusia. Yang tadi, kamu punya manfaatnya apa kepada manusia? Kalau kamu punya uang, bantu. Kalau ada orang menyakiti kamu balas dengan kasih. Kamu ajak mereka supaya lebih baik. Karena tanggung jawab orang baik itu apa? Harus sadar kepada orang yang buruk. Dia harus mengajak kebaikan. Kalau kamu nggak punya uang, nggak punya harta, kamu pakai tenaga sonokoran. Kalau kamu nggak punya semuanya, kamu punya ilmu, sampaikan ilmu kamu. Ini semua masalah. Nah ini tadi, kalau mau tahu Anda, apa? Gimana kedalaman agama Anda? Atau gimana kedekatan Allah kepada Anda? Bisa Anda juga dekat kepada manusia, itu alat ukurnya. Mungkin Anda cuma hidup Anda tiap hari ritual, jidat Anda hitam, Anda nggak ada manfaat moral, itu Anda jauh sama Tuhan. Anda lebih dekat ke neraka. Karena ada Anda nih, Ali bin Abi Thalib, orang yang suka berdosa, suka melakukan maksiat, tapi dia dermawan, lebih mulia di sisi Allah ketimbang orang ahli ibadah, tapi dia gigit. Tak sampai dia ke Tuhan. Itu aja kata kunci. Jadi mengapa sih ributnya semua? Hentikanlah ini ribut rasis semuanya, suku, beda agama semua. Kita sama. Nabi bilang apa? Tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang. Nabi tidak bilang dan bilang muslim. Nabi tidak pernah bilang keluarga itu. Tapi orang secara umum. Makanya waktu Nabi meninggal apa? Nggak bilang keluarga aku. Umatku. Nah ini semua umatku. Nabi nggak pernah bilang muslim. Semua manusia di alam dia umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi diutus untuk semua manusia. Bukan untuk Islam saja. Bukan untuk keluarganya saja. Jadi nggak usah gerak lah. Meributnya sekarang yang diribut apa? Cuma alat. Bukan tujuannya. Ada karena ribut alat gak sampai tujuannya. Beragama hanya mengakhiri apa? Kebencian, permusuhan, caci maki nih hari di mimbar. Mimbar ini saya sudah tidak ada mimbar rahmat sekarang. Mimbar permusuhan. Yang semuanya apa? Bicara atas nama ego. Kepentingan mereka masing-masing.
Kalau orang nggak punya kepentingan dirinya, nggak akan meributkan segala sesuatu. Makanya Nabi Muhammad itu tidak pernah terusik dengan orang mengaku Tuhan, mengaku siapapun. Karena dia tidak perlu cari muka terhadap manusia. Dia cukup di hadapan Allah. Lebih baik ini hari sibukkan Anda mencari amal. Mumpung sisa umur Anda ini, itu yang tidak sama Tuhan. Supaya nanti apa? Akan ngadep Tuhan nggak malu. Anda ngadep Nabi Muhammad nggak malu. Kenapa? Jangan sampai ada datang nggak punya bau seperti apa. Malu Anda. Yang kasih ke agama yang enak tuh. Cintailah semua orang. Jangan karena perbedaan untuk kita membenci orang. Itu aja Pak. Oke teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, itu dia tadi pesan dari Habib Kribo untuk Habib Bahar. Semoga ya kita ambil pelajarannya aja ya teman-teman. Dan semoga semuanya sehat-sehat selalu. Dan kita doakan Habib Kribo juga sehat selalu, Habib Bahar sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita juga sehat selalu, semuanya sehat selalu. Ya itu tadi ambil yang baik, buang yang buruk ya teman-teman. Karena semua manusia punya kesalahan, baik itu ustadz, baik itu kita, ya semuanya pasti punya kesalahan ya teman-teman. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.